Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Kau pada hari ini Tuhan. Kiranya pimpin siap langkah dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh selalu berada dalam kehendak dan rencana Engkau. Jauhkan dari hal-hal tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang bertahan di tengah goncangan dunia. Kalau kita baca dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan, Allah itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Semua orang mengakui bahwa keadaan dunia bertambah hari tidak bertambah baik. Goncangan demi goncangan terjadi di mana-mana. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Perilaku manusia pun semakin tak terkendali karena mereka tidak lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Haruskah orang percaya terbawa arus dunia ini? Karena itu kita harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Jika kita berusaha untuk menjadi serupa dengan dunia ini, maka hidup kita tidak lagi memiliki pengaruh alias gagal menjadi garam dan terang dunia. Justru di tengah goncangan dan degradasi moral seperti inilah dibutuhkan orang-orang yang berani membuat perbedaan. Tugas itu ada di pundak kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu dapat kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Terdapat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Memang untuk menjadi pribadi yang berbeda tidaklah mudah. Ada banyak tekanan dan tantangan yang selalu mencoba untuk menghadang langkah kita. Bagaimana supaya kita dapat bertahan dan tetap aman? Senantiasalah berpaut kepada Tuhan. Dalam Ulangan 11 ayat 22 dikatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Ulangan 11 ayat 25. Berpaut kepada Tuhan berarti memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan terus melekat kepadanya. Inilah janji Tuhan terhadap orang-orang yang berpaut kepadanya. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu dapat dalam Mazmur 91 ayat 14-15. Bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terdapat dalam Mazmur 46 ayat 12. Oleh karena itu saudara yang terkasih, walaupun kehidupan dunia yang berubah ke arah yang tidak membaik, walaupun dunia mengalami goncangan, tetapi jika kita melekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, maka perlindungan dan kekuatan adalah menjadi pegangan kita.
Karena Tuhan Yesus itu adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dan jika kita berpaut kepadanya, maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala hal. Dan juga bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Dan kita akan selalu mempunyai perlindungan dan kota benteng yang kuat. Asalkan iman kita semakin teguh dan melekat kepada Tuhan. Memiliki penyerahan diri yang penuh kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Kau pada hari ini Tuhan. Bahwa kami tahu apapun yang terjadi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Goncangan apapun. Tetapi jika kita mengenal Engkau Tuhan dan melekat padamu, maka kita akan selalu mempunyai tempat perlindungan dan kekuatan. Karena Engkau adalah penolong dalam kesesakan dan Engkau akan menyertai kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.